Sekarang kita mulai sama kubu oposisi itu. Fadlizon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Karni dan rekan-rekan panelis ya. Saya ingin langsung to the point dulu menjawab. Karena pertanyaannya kan jelas, babak pertama debat capres siapa yang menang? Ya tentu dari sisi kami seperti tadi juga sudah diprediksi, ya yang menang ya tentu saja Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno. Ya, apa dasarnya? Saya kira ada 3 dasar. Yang pertama, kalau tadi Pak atau Bang Effendi Effendi Ghazali, maaf, tenang. Mengutip dari salah satu survei media, saya kutip saja hasil survei dari ILC sendiri gitu ya. Yang jumlah votersnya itu 24.416. Ya, dengan pertanyaan ini dan jawaban dari netizen itu 89% untuk 02, 11% untuk 01. Mudah-mudahan ini bukan hoax ya, karena ini dilaksanakan oleh Twitternya ILC. Langsung ketika itu setelah itu. Jadi ada 89% untuk 02, 11% untuk 01. Jauh banget ini bedanya. Jadi dari sisi indikator sederhana itu polling dan juga di beberapa polling yang lain itu 02 itu menang. Pak Prabowo Sandi ini menang dengan telak lagi menangnya itu ya. Kemudian indikator kedua adalah Tunggu dulu. Validitas dari polling lewat Twitter itu iya, atau media sosial itu sejauh apa? Kalau validitas itu bisa diuji. Saya kira kalau yang memilih Prabowo Sandi biasanya itu organik ya. Sementara yang di sana belum tentu, bisa robot juga gitu. Tapi kalau dari Prabowo Sandi biasanya organik, orangnya kan bisa dicek. Ya, ada bot atau bukan itu. Karena kalau kita nggak pakai bot itu biasanya langsung organik orang-orang semua. Ada makhluknya gitu. Ya. Kemudian indikator kedua adalah kejelasan narasi. Ini kan narasi kemarin itu adalah tentang hukum HAM, terorisme, korupsi. Jelas itu. Dari situ saya kira Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno menjabarkan tema-tema itu dengan lebih mendalam. Menyinggung substansi-substansi dengan pendekatan satu premis yang menurut saya sangat jelas gitu ya. Bahwa pendekatan mereka adalah pendekatan strukturalis di dalam melihat persoalan-persoalan hukum, HAM, terorisme, dan korupsi. Apa itu pendekatan strukturalis? Ya kita melihat kenapa ini bisa terjadi, jadi langsung melihat dari akarnya. Salah satunya antara lain ya, bagaimana kita sebagai negara yang kaya, tetapi masih banyak rakyat yang miskin, remunerasi terhadap aparat penegak hukum itu relatif tidak terlalu menunjang ya. Misalnya gaji polisi, hakim, jaksa, aparat sipil negara dan sebagainya. Ini harus diberesin dulu. Karena mereka adalah aparatur pemerintah yang menjaga, ya, termasuk aparatur hukum. Ini yang harus dibereskan dan Pak Prabowo jelas sekali menyampaikan kalau ini tidak beres ya semuanya tidak beres. Misalnya tentu dengan pengawasan dan kalau masih terus melakukan tindakan-tindakan yang abuse of power termasuk korupsi dan lain-lain harus ada tindakan yang lebih tegas. Itu saya kira jelas. Jadi pendekatan ini adalah pendekatan strukturalis, bukan pendekatan mentalitas. Karena kalau pendekatan mentalitas itu terlalu relatif, apalagi revolusi mental di era pemerintahan Jokowi ini kan gagal total ya menurut saya. Tidak memberikan apa-apa. Ya sampai sekarang malah sudah tidak disinggung-singgung lagi revolusi mental itu. Karena saya kira banyak ketidakberhasilan. Itu indikator yang kedua. Indikator yang ketiga adalah masalah kekompakan. Ya, kekompakan ini penting. Saya kira di situ bisa dilihat bagaimana Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno ini berbagi kesempatan, kemudian saling komplementer, ada chemistry di antara keduanya yang bisa menurut saya bisa menjadi duit tunggal. Jadi cawapres itu bukan pajangan di situ ya. Bukan pula pelengkap penderita. Dan bukan juga saya kira ban serep ya. Ya, ini menurut saya jelas di situ bahwa dalam hal ini Pak Prabowo maupun Pak Sandiaga Uno
Itu komplementer, satu sama lain saling menunjang, saling menjadi kekuatan dan menjadi duit tunggal. Dan kelihatan rileks ya. Kalau kita mengacu kepada misalnya pedoman scoring dari National University Debating Championship, nah, kan harus ada dong kira-kira contohnya. Itu yang diperlukan itu memang kerjasama tim, interaktif dan komunikatif. Saya kira Pak Prabowo itu tidak membaca teks, visi misi tidak membaca teks, tidak nyontek ya terhadap catatan. Kemudian juga ketika menjawab itu lebih banyak impromptu dan lebih banyak menyentuh masalah. Nah, saya kira agak berbeda dengan Pak Jokowi. Misalnya dalam pertanyaan-pertanyaan saja berusaha melakukan attacking. Ini yang sangat aneh sebetulnya. Biasanya petahana itu berbicara apa yang sudah dia lakukan, keberhasilan-keberhasilannya. Ini tidak keluar keberhasilan-keberhasilan itu di dalam paparan tentang hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Tidak kelihatan dan tidak tergambar keberhasilan. Harusnya kan klaim keberhasilan, tapi mungkin karena memang tidak ada yang bisa dibanggakan atau tidak ada yang dihasilkan, mungkin jadi tidak disentuh. Malah agak cenderung melakukan attacking. Dan attackingnya menurut saya agak norak gitu, terus terang saja ya. Karena menurut saya misalnya pertanyaan-pertanyaan kepada partai kami, pada partai Gerindra gitu ya, soal ini pertanyaan yang remeh-temeh, menurut saya tidak pantas gitu untuk dibawakan di dalam debat capres. Misalnya tentang perempuan, porsi perempuan itu jelas kok, di Gerindra banyak sekali perempuan dan memenuhi 30%. Semua partai menurut saya itu tidak perlu sebenarnya menjadi pertanyaan. Kok ditanyakan kurang perempuannya? Saya kira ini Gerindra itu bahkan mempunyai sayap perempuan yang paling kuat yang namanya Perempuan Indonesia Raya. Bahkan sekarang pun emak-emak ya, partai emak-emak yang mendukung Prabowo Sandi justru menjadi salah satu tulang punggung. Jadi menurut saya kalau soal perempuan ini lebih dari cukup ya. Dan saya kira kita menempatkan perempuan. Nah, ini dipertanyakan di dalam debat capres, hal yang sangat teknis dan menurut saya standarnya itu di bawah standar pertanyaan ini. Kemudian kita lihat juga misalnya pertanyaan tentang mantan napi koruptor. Dan ini kesannya seperti sebuah proses attacking ya. Padahal kalau kita melihat justru Pak Jokowi sendiri yang mengamini dan bahkan mengambil keputusan akhir menyetujui agar mantan napi koruptor juga bisa menjadi caleg. Nah, dalam hal ini Pak Prabowo justru tidak menandatangani karena itu kan calegnya caleg-caleg DPRD. Tidak ada caleg DPR RI dari Partai Gerindra yang merupakan mantan napi koruptor, itu tidak ada sama sekali. Jadi hal-hal yang dilakukan secara personal attacking itu menurut saya tidak menggambarkan seorang petahana. Justru ini seperti penantang jadinya. Harusnya petahana itu berbicara apa yang telah kami lakukan di bidang hukum, penegakan hukumnya seperti apa. Karena menurut saya karena banyak kegagalan justru di bidang ini. Di bidang hukum saya kira kegagalan banyak sekali, diskriminasi hukum, banyak sekali ketidakpastian hukum, persekusi. Termasuk yang sekarang saja ya, yang sedang berlangsung sekarang ini kepada Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Yang benar yang mana? Masa presiden dikoreksi oleh menterinya? Ya, saya kira nggak ada tuh di negara lain ada presiden sudah bicara akan bebaskan alasan gimana, kemudian ini antara jadi dan tidak jadi. Ini kan menunjukkan bahwa presiden ini tidak firm, inkonsisten dengan apa yang dia ucapkan. Padahal dulu yang namanya presiden itu kalau di dalam perspektif budaya ini harus sabdo pandito ratu. Apa yang diucapkan itu menjadi kenyataan. Kalau ini jadi grasa gurusu, plin-plan ya. Dan menurut saya ini yang menurut saya menjadikan kita tidak berwibawa dan juga presiden sendiri menjadi tidak berwibawa. Lalu kalau kita lihat juga dari sisi misalnya terorisme seperti itu ya, korupsi, kemudian tadi ditanyakan gitu. Pak Prabowo saya kira tidak mau terpancing oleh hal-hal yang mungkin diharapkan soal itu. Termasuk soal kasus Novel Baswedan dan sebagainya. Pak Prabowo tidak mau karena Pak Prabowo menempatkan diri sebagai seorang negarawan di sini. Beliau saya kira bisa kalau mau melakukan attacking tapi tidak dilakukan. Karena saya kira attacking saya itu bukan mencari solusi ya, mencari solusi dari persoalan-persoalan kebangsaan. Justru karena itulah seolah-olah kemarin itu yang petahana itu Prabowo yang ya karena di sini kita mau melihat kualitas antara negarawan ya, seharusnya kan
Walaupun itu ya Ini negara. kan debat. Iya, tapi coba ketika ditanyakan itu ada kepala desa yang dijawab urusan yang lain. Jadi tidak tektok karena persoalan teknis juga saya kira menentukan karena dibatasi oleh waktu yang begitu sedikit, kemudian prosedurnya begitu kaku untuk sebuah debat presiden. Saya kira saya mengamini apa yang tadi disampaikan oleh saudara Effendi Ghazali bahwa prosedur terhadap debat ini harus kita evaluasi bersama. Karena kita ingin di dalam perdebatan ini melihat kapasitas langsung, otentisitas dari seorang calon supaya rakyat betul-betul melihat isi kepalanya itu apa. Jangan nanti ini isi kepalanya konsultan, ya. Tapi isi kepala sesungguhnya apa, visinya. Karena kita sedang memilih pemimpin untuk 263 juta rakyat. Dan kemarin dari 2014 sampai 2019 ini terbukti terhadap masalah-masalah ini saya kira banyak masalah. Masalah hukum banyak masalah, banyak ulama yang dikriminalisasi, jelas kok itu. Mau dibantah bagaimana lagi, ada ya, kasus Habib Rizik dan lain-lain. Kemudian persekusi begitu banyak, diskriminasi hukum begitu banyak, hukum begitu tajam kepada lawan-lawan politik yang kritis tapi tumpul kepada yang dianggap dekat dengan kekuasaan. Saya kira itu faktual dan begitu banyak contoh-contohnya. Kemudian dari isu-isu yang lain juga saya kira demikian. Pemberantasan korupsi juga tidak mencapai apa yang diharapkan, indeks demokrasi kita turun, peringkat demokrasi kita turun. Menurut Freedom House kita ini di bawahnya Timor Leste sekarang. Kita menjadi partly democracy gitu ya, partly free country. Jadi kita ini negara yang sudah di bawah. Padahal kita sudah berkomitmen dengan demokrasi ini dan hak untuk menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan, berkumpul, berserikat itu dijamin oleh konstitusi. Baik, tapi yang ada kebukakan ini semua, ini yang tidak muncul oleh. Saya kira Pak Prabowo menyentuh semua ini. Pak Prabowo menanyakan. Anda mengatakan tadi kalau soal napi boleh mencalonkan diri, nah, Prabowo malah gugup. Karena Pak Prabowo, bukan itu. Pak Prabowo, karena tidak pernah menandatangani itu untuk DPR RI. Karena itu DPRD kok. Dan DPRD itu. Ya, itu harusnya dia jawab bahwa ini. Ya waktunya terbatas, tapi tidak perlu menjawab tetek bengek kayak begitu. Ini kan persoalan partai internal. Ya kalau mau membalikkan kan Pak Prabowo juga bisa menjawab dong. Misalnya siapa sih juara partai yang juara korupsi? Kan bisa begitu. Tapi kan kita tidak mau ada perdebatan-perdebatan yang attacking kepada partai tertentu. Harusnya justru itu yang keluar. Bukan tidak mau. Saya kira dalam hal ini pendekatan. Saya takutnya dia lupa. Enggak, tidak lupa sama sekali. Saya kira Pak Prabowo justru sangat sadar, Bang Karni. Sangat sadar sesadar-sadarnya bahwa apapun yang diucapkan di dalam debat itu akan dicatat dan mempunyai implikasi-implikasi. Dan ini yang menurut saya Pak Prabowo ini sangat bertanggung jawab. Ya, saya berkomunikasi dengan beliau juga setelah debat. Saya kira beliau ini sangat dewasa dan sangat jelas ya pendiriannya, ingin mempersatukan bangsa, dan saya kira poin-poin yang penting itu sudah masuk di dalam perdebatan itu dan tidak melakukan crossfire yang bisa menyinggung orang per orang atau institusi. Ya, saya kira kalau misalnya diangkat masalah Novel Baswedan kan yang bisa terkena implikasinya adalah institusi. Ya. Dan itu yang saya kira tidak dilakukan ini juga. Apa dia agak nyinggung itu karena takut 98 dibuka juga? Kasus 98 sudah selesai, tidak ada masalah sama sekali. Ya, saya menulis buku tentang itu, tidak ada. Pak Prabowo bersih, ya, tidak ada apapun masalah dengan 98. Ini kan berusaha digali-gali, ya, yang tidak ada apa, tidak ada masalah 98. Ini sudah tahun 2019, 21 tahun dan kita tidak ada masalah lagi dengan. Dan saya kira apa yang disampaikan itu attacking seperti itu bukan diktator, bukan pelanggar HAM dan sebagainya, itu saya kira itu cara berkomunikasi dan yang tidak berkualitas ya untuk debat capres gitu ya. Mungkin untuk debat level yang lain bolehlah, tapi untuk debat capres menurut saya itu kurang bermutu gitu. Boleh nggak saya menangkap bahwa ketika ada beberapa pertanyaan dari petahana yang Prabowo emosi, jadi jawabannya jadi nggak kalau kejawab kita lihat pertanyaan. Pak Karni, Bang Karni, kalau kita lihat walaupun dari Pak Jokowi juga saya lihat ada juga yang dia. Tapi kalau kita emosi. lihat Pak Prabowo sama sekali tidak emosi ya, bahkan sambil joget-joget ya,
Dan juga saudara Sandi juga sambil mijit-mijit, jadi tidak ada yang emosi. Bahkan menurut saya agak terlalu rileks gitu ya untuk menghadapi debat kemarin. Tetapi intinya bahwa apa yang disampaikan Pak Prabowo itu jelas, narasinya jelas, cara berpikirnya jelas ya, dan berusaha tidak mau ya ini terkait dengan institusi karena kita juga ingin memperbaiki itu. Sekarang ke prosedur, apakah 02 juga setuju ada pembocoran dari kisi-kisi dulu? Kita tidak setuju. Saya kira sekarang kita juga sampaikan ya sebaiknya tidak perlulah ada kisi-kisi. Cari juga moderator kalau bisa bukan orang yang mempunyai muatan politik atau orang yang terlalu berpolitik ya, atau mempunyai afiliasi politik ya, baik di masa lalu maupun sekarang gitu ya. Cari akademisi. Banyak saya kira akademisi di kampus-kampus, di perguruan tinggi yang bagus, yang brilian, yang cerdas, dan mereka juga bisa secara objektif menjadi moderator, karena moderator ini harus netral gitu ya. Dan kemudian tidak perlu ada kisi-kisi, kalau perlu ibaratnya di podium itu tidak perlu ada kertas, kertasnya disiapkan oleh KPU ya. Tapi kalau misalnya mau membawa data, karena data kadang-kadang tidak bisa kita ini ya, kita ingat-ingat semua. Misalnya apalagi data statistik gitu ya, itu bisa saja. Tapi kalau kayak kemarin itu menurut saya memang bagaimana ada pertanyaan, ada jawaban, kemudian disegel ya. Ini menurut saya sangat mengganggu intelektualitas kita gitu. Pertanyaannya juga udah disiapkan, jawaban juga sudah disiapkan, ya akhirnya orang tinggal baca. Sehingga tidak nyambung. Ya, kalau 02 nggak setuju, kan katanya KPU kalau kompromi, salah satu pihak nggak setuju kan dia nggak jadi melakukan itu. Setuju? Kalau dari kami setuju sih. Setuju ada kisi-kisi. Oh bukan, maksudnya kita setuju ini dievaluasi. Dan kalau perlu tidak perlu. Nggak, waktu itu nggak setuju di kisi-kisi dibocorin. Bukan dibocorin ya, saya tidak tahu kan prosesnya, saya kira itu ada di dalam ILC yang lalu. Itu ada proses yang lalu, tapi kan kita juga kritisi. Ya. Kita juga mengkritisi. Yang dibuka itu pihak sana yang mengusulkan Pak Karni. Enggak, bukan pertanyaan ya, saya kira beda gitu. Pertanyaan dengan kisi-kisi itu hal-hal yang mungkin ditanya. Tapi kalau pertanyaan ini kan pertanyaan verbatim, itu berbeda menurut saya. Kalau ini pertanyaannya A, bocoran pertanyaan, ada jawaban. Kalau kisi-kisi itu cuma garis besar saja, gitu. Itu beda. Lah. Semacam pointer gitu. Semacam pointers, bukan dari pertanyaan. Dibacakan itu pertanyaan ya? Enggak, itu pertanyaan. Ya? Sepakat ya yang dibacakan itu pertanyaan ya? Yang diusulkan oleh pihak 02, saya ikut rapatnya di KPU. Justru bukan soal kisi-kisi, pertanyaan itu disampaikan kepada kita. Nah, saya kira soal kisi-kisi tadi juga bukan pertanyaan kok ya. Jadi sebaiknya pertanyaan itu tidak ada ya, karena itu lucu kalau soal pertanyaan itu. Saya kira kita sudah perdebatkan. Kita pengen kondusif, jadi ya kita terima saja usulan. Pakai supporter kayak tadi kembali. Nggak, ini kan sudah pernah kita perdebatkan di sini 2 minggu yang lalu. Oke. Ya. Oke. Jadi sekarang, kita berbicara tentang hal ini ya, dan saya kira kita evaluasi. Sekarang giliran Budiman Sujatmiko.